Halo semuanya, selamat datang di Opsi Lab Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan belajar menggunakan software SPSS dan Minitab untuk mengolah data pada modul 1, yaitu statistika deskriptif. Sebagai pengantar, jadi SPSS sendiri merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences. Nah, software ini sudah sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu mereka dalam melakukan perhitungan, pengolahan, dan analisa data. Di software SPSS ini, banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengolahan data. Seperti misalnya, kita dapat melakukan pengolahan untuk statistika deskriptif. Lalu kita juga dapat melakukan uji regresi, korelasi, dan tentunya kita juga dapat membuat berbagai macam tipe grafik. Selain itu, SPSS memiliki dua buah tab view, yaitu tab data view dan tab variable view. Pada tab data view, di sini kita menginput data yang akan kita olah. Sementara itu, pada tab variable view, di sini kita mendefinisikan data yang telah kita input pada tab data view. Nah, sehingga baris pertama pada tab variable view akan mendefinisikan kolom pertama pada tab data view. Baris kedua pada variable view nantinya akan mendefinisikan kolom kedua pada tab data view, dan begitu pula seterusnya. Definisi apa saja sih yang bisa kita lakukan pada variable view? Jadi kita bisa mendefinisikan nama atau judul data yang telah kita input. Lalu kita juga bisa menentukan tipe datanya mau seperti apa. Lalu jika itu data numerik, maka kita juga dapat menentukan jumlah digit desimalnya. Selain itu, kita bisa melakukan penempatan datanya, apakah ingin di sebelah kiri sel, tengah sel, atau kanan sel, serta kita juga bisa menentukan skala pengukuran datanya, entah itu ordinal, nominal, atau scale. Mungkin seperti itu saja untuk SPSS. Sama seperti SPSS, Minitab juga merupakan software yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan, pengolahan, dan analisa data. Hanya saja, untuk tampilan dan interface-nya, pada Minitab cenderung lebih sederhana apabila dibandingkan dengan SPSS. Tetapi, tetap cukup banyak fitur yang ditawarkan untuk kita dalam melakukan pengolahan data. Seperti misalnya, kita dapat melakukan berbagai macam uji statistik seperti regresi dan ANOVA, melakukan pengolahan statistik quality control, dan tentunya statistika deskriptif. Serta kita dapat membuat berbagai macam grafik. Minitab terdiri dari 3 macam bagian utama, yakni yang pertama bagian fitur di paling atas, kemudian bagian tengahnya terdapat sub-windows session, dan bagian yang paling bawah terdapat sub-windows worksheet. Pada sub-windows worksheet, di sini kita melakukan penginputan data. Selain itu, kita dapat memberi judul data dan menentukan tipe data serta penempatan datanya mau di sebelah kanan, kiri, atau tengah sel. Selain itu, berbeda dengan SPSS yang tab datanya terbagi menjadi dua, yaitu variable view dan data view. Pada Minitab menjadi satu di worksheet. Kemudian berikutnya untuk bagian session, di sini merupakan sub-windows yang akan menampilkan output dari pengolahan data yang kita lakukan. Jadi setelah kita menginput data di worksheet, lalu kita memilih menu pengolahan data di fitur menu, nantinya sebagian besar hasil pengolahan itu akan ditampilkan di session ini. Mungkin itu saja untuk pengenalan software Minitab. Yang pertama, kita akan mengolah data kualitatif untuk mencari distribusi frekuensi menggunakan software SPSS. Yang kita lakukan adalah, kita memiliki data kualitatif berupa kelas rawan pada beberapa provinsi yang ada. Data yang kita miliki kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Setelah itu, kita ganti variabel namanya di bagian name di tab variable view. Kita klik di sini, kita ganti namanya menjadi provinsi, lalu kita ganti namanya menjadi kelas rawan. Setelah itu, kita klik analyze descriptive statistics, lalu frequencies. Kemudian di kotak variabel ini kita pindahkan kelas rawan. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul window output berupa
tabel statistik dan tabel kelas rawan. Di tabel statistik akan terlihat terdapat 15 data dan juga terlihat di kelas rawan ada 3 data valid yaitu rendah, sedang, dan tinggi dan juga beberapa detail lainnya seperti frekuensi, percent, valid percent, dan juga cumulative percent. Yang kedua, kita akan mengolah data kualitatif untuk mencari distribusi frekuensi menggunakan software Minitab. Yang kita lakukan hampir sama, kita copy data kualitatif yang kita miliki, lalu kita pindahkan ke aplikasi Minitab. Setelah itu, bedanya adalah kita masukkan frekuensinya. Setelah itu, kita bisa ganti dari nama masing-masing variabel di bagian sini. Setelah itu, kita klik Stat, Basic Statistics, kemudian kita klik Display Descriptive Statistics. Akan muncul window seperti ini, lalu di bagian variables kita masukkan frekuensi, kemudian bagian by variables-nya kita masukkan kelas rawan. Setelah itu kita klik Statistics, kemudian kita beri tanda centang pada informasi yang kita inginkan. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik OK. Maka, informasi untuk distribusi frekuensi akan muncul di Windows Session. Selanjutnya, kita akan mengolah data kualitatif menggunakan 3 software, yaitu Excel, SPSS, dan Minitab untuk menampilkan pie chart dan juga bar chart. Sebelumnya, untuk datanya kita kategorikan terlebih dahulu. Di sini contohnya akan ada 3 kategori untuk kelas rawan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian akan juga ada frekuensi untuk masing-masing kelasnya. Setelah itu, untuk menampilkan pie chart, kita select data yang kita punya, lalu kita klik menu Insert, lalu kita klik diagram lingkaran di sebelah sini. Setelah itu kita klik tipe lingkaran yang kita inginkan. Maka diagram lingkaran akan muncul dan kalian bisa mengganti judul dari diagram lingkaran dan menambah keterangan untuk masing-masing slice lingkaran. Caranya, kita klik tanda plus, lalu kita klik data labels tanda panah sebelah kanan dan more options. Maka akan muncul format data labels dan kalian klik percentage. Akhirnya, kalian memiliki diagram lingkaran dengan keterangan persentase untuk masing-masing slice lingkaran. Sedangkan, untuk diagram batang, kalian bisa lakukan hal yang sama, yaitu kalian select datanya, kemudian kalian klik menu Insert, lalu kalian pilih diagram batas di atas sini dan tipe yang kalian inginkan. Maka, diagram batang akan jadi, dan kalian bisa mengganti judul dari diagram batang tersebut. Selanjutnya, untuk software SPSS, untuk menampilkan pie chart, kita bisa klik Graphs, lalu kita klik Legacy Dialogs, kemudian kita pilih Pie. Setelah itu, kita pilih Summaries for Groups of Cases, lalu kita klik Divine. Maka akan muncul window seperti ini, lalu kita pilih kelas karyawan di mana kategori itu berada, masukkan ke Divine Slices By. Setelah itu, kita klik OK. Maka akan muncul diagram lingkaran. Lalu, untuk menambah keterangan untuk masing-masing slice lingkaran, persentasenya berapa, caranya adalah klik 2 kali. Setelah itu, kita klik kanan. Setelah itu, kita klik Show Data Labels. Lalu, di sini akan muncul window Properties, lalu kita masukkan di display-nya adalah persennya. Lalu kita klik Apply. Setelah itu, akan muncul diagram lingkaran dengan persentase dari masing-masing slice lingkaran. Untuk menampilkan bar chart, kita bisa klik Graphs, lalu Legacy Dialogs, kemudian kita klik Bar, lalu kita pilih yang simple, dan data in chart-nya Summaries for Groups of Cases, lalu kita klik Divine. Setelah itu, kita akan masukkan kelas rawan untuk kategori Axis. Setelah itu, kita klik OK. Maka, diagram batang akan muncul di window output. Selanjutnya, untuk software Minitab, kita dapat memindahkan data kualitatifnya terlebih dahulu. Di sini akan kita copy, lalu kita pindahkan ke software Minitab.
Setelah itu kita bisa ganti nama dari variabelnya. Di sini akan menjadi provinsi, lalu di sini akan menjadi kelas rawan. Untuk menampilkan pie chart, kita bisa klik graph, lalu kita pilih pie chart. Setelah itu akan muncul window pie chart, kemudian akan kita masukkan categorical variables-nya yaitu kelas rawan. Kita akan select, kemudian kita pilih labels, lalu kita pilih slice labels, dan kita tambahkan persen, sehingga nanti di lingkarannya akan muncul keterangan persentase dari masing-masing slice lingkaran. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul diagram lingkaran sebagai berikut. Untuk menampilkan bar chart, kita dapat klik hal yang sama yaitu graph, lalu kita pilih bar chart. Setelah itu kita pilih yang simple dan kita pilih yang counts of unique values, kemudian kita klik OK. Setelah itu di categorical variables-nya kita masukkan kelas rawan, kita pilih select, kemudian kita klik OK. Maka bar chart akan muncul di window yang akan muncul. Selanjutnya, kita akan mengolah data kuantitatif diskrit atau kontinu untuk mencari distribusi frekuensi menggunakan software SPSS. Di sini kita akan masukkan data diskrit atau kontinu dengan cara kita copy, kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS. Setelah itu, kita masuk ke tab variable view, lalu kita ubah nama dari masing-masing variabel. Di sini kita ganti menjadi provinsi, dan yang variabel kedua kita ganti menjadi jumlah. Setelah itu, kita klik Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistics, kemudian kita klik Frequencies. Maka akan muncul window frequencies seperti ini. Setelah itu, kita pindahkan variabel jumlah ke kolom variabel di sebelah kanan. Setelah itu, kita klik OK. Maka akan muncul window output yang akan menyajikan distribusi frekuensi pada tabel jumlah seperti ini. Maka akan terlihat valid datanya, frekuensi, persen, valid persen, dan juga kumulatif persen. Jadi, yang harus kalian lakukan itu, kalian bisa langsung kopas datanya aja. Jadi, formatnya tetap format number, kalian kopas. Di sini aku kopas ke kolom yang pertama, terus kalian beri judul data. Terus habis itu kalian beri frekuensi satu-satu dari data awal hingga akhir. Terus, habis itu kalian bisa langsung ke Start, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics. Terus untuk variablesnya kalian masukkan untuk kolom frekuensi, terus untuk by variablesnya kalian masukkan untuk kolom data. Terus habis itu di statistiknya kalian centang untuk bagian-bagian distribusi frekuensinya saja. Terus OK, klik OK. Nanti datanya akan seperti ini. Tutorial selanjutnya adalah cara mengolah ukuran statistik untuk data diskrit atau kontinu dengan menggunakan software Minitab. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu untuk data diskrit atau kontinu ke dalam worksheet, dan jangan lupa untuk memberi nama atau judul data pada data yang telah kita input. Selanjutnya, kita pilih menu Start, lalu pilih Basic Statistics, lalu pilih Display Descriptive Statistics. Pada kotak dialog yang muncul, di bagian variabel, masukkan variabel angka kelahiran dengan mengklik Select. Sementara itu, kosongkan saja untuk bagian by variable. Setelah itu, pilih Statistics, lalu centanglah semua informasi-informasi mengenai ukuran statistik yang kita butuhkan. Setelah itu, klik OK, lalu klik OK lagi. Pada bagian Session, akan muncul output ukuran statistik yang telah kita centang tadi. Berikutnya adalah cara mengolah ukuran statistik untuk data diskrit atau kontinu dengan menggunakan software SPSS. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu untuk data diskrit atau kontinu ke dalam tab Data View. Selain itu, jangan lupa untuk memberi nama atau judul pada tab Variable View. Selanjutnya, kita pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistics,
lalu klik Frequencies. Pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel angka kelahiran ke dalam kotak variabel dengan mengklik tanda panah di bagian tengah. Lalu, setelah itu pilih Statistics. Pada bagian Central Tendency atau ukuran pemusatan, centang semuanya, baik mean, median, mode, dan sum. Lalu, untuk Dispersion atau ukuran penyebaran, centang semuanya pula, Standard Deviation, Variance, Range, Minimum, Maksimum, dan SE-min. Lakukan hal yang sama untuk Distribution, yakni centang Skewness dan Kurtosis. Terakhir, pada bagian percentile values, kita hanya akan menampilkan untuk persentil saja, sehingga centang hanya untuk persentil saja. Lalu, kita masukkan seluruh persentil yang ingin kita tampilkan dari 10 hingga 90. Setelah itu, kita klik Continue, lalu kita uncentang Display Frequency Tables. Lalu kita klik OK. Akan muncul Windows Output dan akan muncul pula tabel output ukuran statistik yang kita inginkan, mulai dari ukuran statistik untuk Central Tendency, Dispersion, Distribution, dan Percentile. Langkah-langkah untuk membuat box plot data discrete atau kontinu dengan menggunakan software SPSS yakni: pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu untuk data discrete atau kontinu ke dalam tab Data View. Di sini saya menggunakan suatu data discrete. Kemudian, jangan lupa memberikan nama atau judul data pada tab Variable View. Selanjutnya, pilih menu Graphs, lalu pilih Legacy Dialogs, dan kemudian pilih Box Plot. Pada kotak dialog yang muncul, pilih Simple, lalu pilih Summaries of Separate Variables, dan klik Define. Masukkan variabel data angka kelahiran ke dalam boxes represent dengan mengklik tanda panah pada bagian tengah, kemudian klik OK. Akan muncul Windows Output, di mana terdapat output box plot diagram dari data discrete atau kontinu yang telah diinput. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas box plot, tambahkan keterangan nilai maksimum, nilai kuartil ketiga, nilai kuartil kedua, nilai kuartil pertama, dan nilai minimum. Caranya, pertama-tama klik 2 kali pada gambar box plot. Setelah muncul Windows Chart Editor, kemudian pilih Insert a Text Box. Misalnya di sini saya akan memberi keterangan nilai maksimum. Close Windows Properties, kecilkan text box, dan letakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan box plot. Kita juga dapat mengatur jenis, ukuran, dan warna pada tulisan text box. Caranya adalah klik kanan pada text box, kemudian pilih Properties Window. Pilih Text Style, lalu di sini misalnya saya ingin memperkecil fontnya, ukuran fontnya, dari 11 ke 10. Setelah itu klik Apply. Maka font pun akan mengecil. Lalu kita bisa close untuk Windows Properties. Lakukan langkah-langkah yang sama saat memberi keterangan nilai pada bagian box plot lainnya. Setelah selesai memberi keterangan, close Windows Chart Editor. Alhasil, box plot pun sudah jadi, lengkap dengan keterangan-keterangan yang kita inginkan. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang atau bar chart data discrete menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu untuk data discrete ke dalam tab Data View dan beri nama atau judul data pada tab Variable View. Langkah selanjutnya, yakni pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistics, dan kemudian pilih Frequencies. Pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel data discrete angka kelahiran ke dalam kotak variabel dengan mengklik tanda panah pada bagian tengah. Lalu klik Charts, lalu pilih Bar Charts. Lalu klik Continue, dan unchecklist untuk Display Frequency Tables. Lalu klik OK. Akan muncul Windows Output,
di mana terdapat output bar chart dari data discrete yang telah diinput. Tahapan-tahapan untuk membuat stem leaf diagram data discrete atau kontinu menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu untuk data discrete atau kontinu ke dalam tab data view. Di sini saya menggunakan data discrete dan kemudian beri nama atau judul data pada tab variable view. Langkah selanjutnya adalah pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistics, dan kemudian pilih Explore. Pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel data discrete angka kelahiran ke dalam kotak dependent list dengan mengklik tanda panah pada bagian tengah. Selanjutnya, klik Plots, lalu pada bagian box Plots, pilih None. Sementara itu, pada bagian deskriptif, cukup centang stem and leaf saja. Kemudian klik Continue. Pada bagian Display, pilih Plots. Kemudian klik OK. Akan muncul Windows output di mana terdapat stem leaf diagram dari data discrete atau kontinu yang telah diinput. Cara membuat boxplot data discrete atau kontinu dengan menggunakan software Minitab adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita input terlebih dahulu untuk data discrete atau kontinu ke dalam worksheet, dan jangan lupa untuk memberi judul data pada kolom input. Di sini saya menggunakan contoh data discrete. Selanjutnya, kita pilih menu graph, lalu pilih boxplot. Pada kotak dialog yang muncul, pilih Simple, lalu klik OK. Klik variabel angka kelahiran, lalu klik Select untuk memasukkannya ke dalam kotak Graph Variables. Lalu klik OK. Akan muncul Windows baru yang menampilkan output dari boxplot data yang telah kita input. Berikutnya, untuk lebih memperjelas boxplot, beri keterangan nilai maksimum, nilai kuartil ketiga, nilai kuartil kedua, kuartil pertama, dan nilai minimum. Caranya, pada bagian atas pilih teks. Setelah itu, kita letakkan kursor pada diagram boxplot, lalu klik diagram boxplot. Misalnya, di sini saya akan menginput keterangan nilai maksimum. Setelah selesai menginput, lalu kita klik OK. Setelah itu, letakkan text box pada tempat yang sesuai. Jika kita ingin mengedit font pada text box, klik 2 kali pada text box. Lalu setelah muncul Windows Edit Text, pilih font. Dan di sini kita dapat mengatur jenis font, style, ukuran font, dan warna pada font. Jika kita sudah mengaturnya, maka kita bisa klik OK. Untuk memberi keterangan-keterangan boxplot lainnya, lakukanlah langkah-langkah yang sama. Setelah selesai memberi keterangan, maka boxplot pun sudah jadi lengkap dengan keterangan-keterangannya. Terakhir, tinggal dipindahkan ke laporan dengan klik kanan, lalu klik Copy Graph. Setelah itu, tinggal dipaste di file laporan. Cara membuat bar chart atau diagram batang data discrete dengan menggunakan software Minitab adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita input terlebih dahulu untuk data discrete ke dalam worksheet, dan jangan lupa untuk memberi nama atau judul data pada kolom input. Selanjutnya, kita pilih menu graph, lalu pilih bar chart. Pada kotak dialog yang muncul, pilih Simple, lalu klik OK. Setelah itu, klik variabel angka kelahiran, dan klik Select untuk memasukkannya ke dalam kotak Categorical Variables. Kemudian klik OK. Akan muncul Windows baru yang menampilkan output dari bar chart. Jika kita ingin mengubah judul bar chart, maka tinggal klik 2 kali pada bagian judul, letakkan kursor pada entry text, dan ubahlah judul sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini, kita juga bisa mengubah font dan ukuran font untuk tulisan judulnya. Lalu klik OK.
Judul pun akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cara membuat stem leaf diagram data discrete atau kontinu dengan menggunakan software Minitab adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita input terlebih dahulu untuk data discrete atau kontinu ke dalam worksheet, dan jangan lupa untuk memberi nama atau judul data pada kolom input. Di sini saya menggunakan contoh data discrete. Kemudian kita pilih menu graph, lalu pilih stem and leaf, dan pada kotak dialog yang muncul, klik variabel angka kelahiran. Lalu klik select untuk memasukkannya ke dalam kotak graph variables. Kemudian klik OK. Pada bagian session, akan muncul output stem leaf diagram dari data yang telah diinput. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat histogram dan poligon frekuensi untuk data kontinu dengan menggunakan software SPSS. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu untuk data kontinu ke dalam tab Data View. Jangan lupa untuk memberi nama atau judul data pada tab Variable View. Langkah selanjutnya, yakni pilih menu Graphs. Kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih Histogram. Pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel data kontinu %tpp ke dalam kotak variabel dengan mengklik tanda panah di bagian tengah. Setelah itu klik OK. Akan muncul Windows Output di mana terdapat output histogram dari data yang telah diinput. Sumbu X menyatakan interval atau rentang dari nilai data. Sementara itu, sumbu Y menyatakan frekuensi dari setiap interval nilai data. Agar lebih lengkap, berikutnya dapat kita tambahkan poligon frekuensi pada histogram. Caranya adalah klik 2 kali pada gambar histogram. Setelah itu akan muncul Windows Chart Editor. Lalu pilih opsi Add Interpolation Line. Berikutnya akan muncul Windows Properties, dan pada bagian Line Type, pilih Straight, kemudian Apply. Kebetulan di sini sudah ter-apply. Lalu selanjutnya Close Windows Properties dan Close Windows Chart Editor. Histogram dan poligon frekuensi pun sudah jadi. Yang perlu dilakukan untuk membuat histogram dan poligon frekuensi data kontinu dengan menggunakan software Minitab yakni, pertama-tama, kita input terlebih dahulu untuk data kontinu ke dalam worksheet, dan jangan lupa untuk memberi nama atau judul data pada kolom input. Selanjutnya, kita pilih menu graph, lalu pilih histogram. Pada kotak dialog yang muncul, pilih Simple, lalu klik OK. Kemudian, klik variabel %tpp dan klik Select untuk memasukkannya ke dalam kotak Graph Variables. Selanjutnya, klik Data View dan centang bars serta project lines pada data display. Kemudian pada smoother, pilih lowest, sedangkan untuk degree of smoothing dan number of steps, biarkan default saja. Klik OK, lalu klik OK lagi. Jika terdapat kotak seperti ini, cukup klik OK saja. Histogram dan poligon frekuensi pun telah jadi. Agar terlihat lebih rapi, kita bisa mengatur binding atau jumlah interval dari histogram. Caranya adalah klik 2 kali pada histogram, lalu akan muncul Windows Edit Bars. Selanjutnya pilih binding, dan pada interval definition, pilih number of intervals. Di sini, kita masukkan jumlah interval yang diinginkan. Contohnya, di sini saya akan menginput angka 5, lalu klik OK. Output histogram pun akan menyesuaikan binding yang telah kita setting.
Yang terakhir yaitu pengolahan data kuantitatif kontinu untuk membuat grafik OGIF di software Excel. Sebelumnya kita sudah menentukan batas dari masing-masing interval dan juga frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Yang kita lakukan adalah select data frekuensi kumulatif, lalu kita klik menu insert, lalu kita pilih diagram line dan pilih line with markers. Setelah itu, akan muncul grafik OGIF, namun sumbu X-nya masih belum benar. Kita ganti dengan cara kita klik select data, kemudian kita edit horizontal kategori axis labels-nya, menjadi batasnya dengan cara select range, lalu kita klik OK. Maka akan secara otomatis seri 1 dan seri 2-nya menjadi batasnya di sumbu X. Kita klik OK, maka grafik OGIF-nya sudah selesai, namun kalian bisa mengganti judul dari grafik OGIF maupun keterangan di seri 1 maupun seri 2 menjadi OGIF lebih dari ataupun OGIF kurang dari.